Semakin seru dan menegangkan ditambah adegan lucu dan romantis dan juga menyedihkan yang selalu menjadi bumbu penyedap di acara yang ditayangkan serial Anandi di Antv ini. Episode Anandi hari ini akan dimulai dengan Jagdish mengatakan, "Aku akan berada di sana bersamamu saat operasi." Gauri dibawa ke ruang operasi. Gangga mengatakan pada nenek bahwa telepon Jagdish sudah dimatikan. Operasi Gauri dimulai. Shivani memberi kekuatan pada orang tua Gauri. Jagdish keluar dan mengatakan operasi itu berhasil dan setelah 2 hari matanya akan dioperasikan. Gangga merindukan Jagdish dan tidur sambil memegangi fotonya. Jagdish menelpon Gangga di pagi hari dan bertanya tentang dia. Gangga mengatakan, "Aku baik-baik saja." Jagdish menceritakan tentang operasi terakhir Gauri. Gangga mengatakan, "Kapan kau kembali ke rumah?" Jagdish mengatakan, "Aku akan segera kembali, jaga dirimu." Mereka mengakhiri teleponnya. Gangga memberitahu Abi dan Manu bahwa ayah mereka akan segera kembali dan meminta mereka untuk tidak bersedih. Nenek terlihat tegang. Ibu Gauri mengatakan kepada Shivani bahwa perban Gauri akan dibuka hari ini. Shivani mengatakan, "Kau jangan khawatir." Perawat melepas perban dari wajah Gauri. Semua orang dengan cemas menanti untuk melihat wajah barunya. Gauri membuka matanya dan melihat wajahnya di cermin. Dia terkejut melihat wajah barunya dan mengingat wajahnya yang dulu. Gauri mengatakan, "Aku tidak bisa memiliki wajah orang lain." Gauri melempar cermin dengan marah. Shivani mencoba menenangkannya. Shivani mengatakan, "Kita sudah diberitahu tentang konsekuensi operasi." Gauri menangis dan pingsan. Dokter mengatakan, pasien bereaksi dengan cara yang sama. Akan tidak baik kalau BP-nya bertambah. Kalian harus tahu kalau Gauri tidak tahan terkejut, jadi kalian harus membuatnya tetap bahagia. Jagdish mengatakan, "Jangan khawatir dokter, kami akan membuatnya tetap bahagia dan akan memastikan bahwa dia tidak mengalami syok." Guli mengambil pakaian dari tangan Anandi dan mengatakan akan menyimpannya di kamar. Anandi mengatakan, "Ini adalah pakaian Hardik." Mereka membuat lelucon dan tertawa. Gauri bangun setelah beberapa saat dan mengatakan dia baik-baik saja. Orang tuanya lega. Gauri mengatakan, "Aku bertingkah keras dan aku harus mengerti situasiku." Dokter mengatakan, bisa mengerti." Ibu Gauri mengatakan, "Kau akan selalu menjadi putriku yang cantik." Gauri mengatakan, "Aku butuh waktu untuk menerima wajah baru." Nenek mengatakan, "Kau akan datang besok." Gangga mengatakan, "Tidak, aku harus jaga selama beberapa hari. Aku tidak bisa datang dulu." Bahagia dan akan memastikan bahwa dia tidak mengalami syok, Guli mengambil pakaian dari tangan Anandi dan mengatakan akan menyimpannya di kamar. Anandi mengatakan, "Ini adalah pakaian Hardik." Mereka membuat lelucon dan tertawa. Gauri bangun setelah beberapa saat dan mengatakan dia baik-baik saja. Orang tuanya lega. Gauri mengatakan, "Aku bertingkah keras dan aku harus mengerti situasiku." Dokter mengatakan, bisa mengerti." Ibu Gauri mengatakan, "Kau akan selalu menjadi putriku yang cantik." Gauri mengatakan, "Aku butuh waktu untuk menerima wajah baru." Nenek mengatakan, "Kau akan datang besok." Gangga mengatakan, "Tidak. Aku harus jaga selama beberapa hari. Aku tidak bisa datang dulu." Nenek berdoa untuk kesehatan Gauri. Gehna melihat Gangga. Rahi bertanya pada Saaci tentang orang tuanya. Saaci mengatakan, "Aku akan memberitahumu nanti." Pesta terus berlanjut. Kakek memotong kue ulang tahunnya bersama keluarganya di sisinya. Jagdish datang menemui ahli bedah plastik. Dia mengucapkan terima kasih kepada dokter karena telah menangani kasus Gauri. Dia meminta dia untuk memastikan bahwa Gauri mengkonsumsi obat tersebut tepat waktu. Jagdish mengatakan, "Aku akan memberitahu ibunya." Dokter bercerita tentang operasi di pagi hari. Sanchi, Vivek dan Rahi pulang ke rumah. Suman menghentikan Saaci dan melangkah ke arahnya. Suman mengatakan, "Jika kau memutuskan untuk meninggalkan rumah ini maka aku akan sedih, tapi aku tidak akan mengeluh kepadamu. Aku telah merah." Jagdish mengatakan kepada Ibu Gauri bahwa Gauri harus dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Gauri memanggil Jagdish dan meminta dia untuk berada di sisinya selama operasi. Jagdish merasa dilema. Dokter mengatakan, pasien akan sembuh dalam 6 minggu. Kau membutuhkan perhatian medis konstan selama 6 minggu ini. Gauri mengatakan, orang tuaku harus pergi ke desa untuk mengumpulkan hasil panen. Aku akan menemani mereka. Dokter mengatakan, tapi kau perlu perhatian medis setiap saat, yang tidak mungkin dilakukan di desamu. Dokter Jagdish bisa menangani kasusmu.
Shivani mengatakan, Gauri bisa tinggal di rumahnya. Dokter mengatakan, aku tidak akan selalu ada jadi aku ingin Jagdish menangani kasusmu sekarang. Gauri mengatakan, aku tidak ingin Jagdish merasa terganggu. Jagdish mengatakan, aku akan berbicara dengan keluargaku. Subhadra mengatakan kepada Hardik bahwa dia tidak dapat mengerti mengapa dia mencari pekerjaan di India saat dia bisa mendapatkan lebih banyak gaji di Amerika. Hardik mengatakan, Aj mendapat cinta di India dan aku ingin menetap di India. Shiv mengatakan, bagaimana dengan wawancaramu? Hardik mengatakan, aku belum mendapatkan pekerjaan. Shiv mengatakan, aku berbicara dengan seseorang tentang pekerjaanmu, kau bawa saja sertifikatmu. Tapi ini bukan pekerjaan berprofil tinggi. Subhadra mengatakan, Hardik tidak akan melakukan pekerjaan itu. Hardik mengatakan, aku sudah siap. Subhadra mengatakan, mengapa kau ingin melakukan pekerjaan kecil? Hardik mengatakan, pekerjaan adalah pekerjaan dan bukan kecil atau besar. Aku akan pergi untuk wawancara dengan baju favoritku. Gehna ada di dapur dan terlihat sedih. Nenek datang. Nenek mengatakan, kau mengambil sayuran kembang kol lagi. Aku tidak menyukainya. Nandu datang. Nandu mengatakan, aku tidak mau makan itu. Nenek mengatakan, aku akan menyiapkan sesuatu yang berbeda hari ini. Nandu mengatakan, apa aku bisa membantu? Nenek mengatakan, tentu saja, kau kupaslah kentangnya, Nenek. Mulai memasak hidangan. Nandu membantunya. Nenek membuat hidangan jera aloo untuk Gehna. Nandu memintanya untuk mencicipinya dengan senang hati. Gehna mencicipinya dan memeluk Nandu. Nenek menatap mereka sambil tersenyum. Subhadra mencari kemeja favorit Hardik dan mengira akan memisahkannya dengan Guli. Nanti dia akan mengajaknya menikah dengan orang asing. Dia akhirnya mendapatkan kemeja dan berpikir dia akan melihat bagaimana dia menghadiri wawancara. Jagdish menelpon Nenek. Nenek mengatakan, bagaimana keadaan Gauri? Jagdish mengatakan, semuanya baik-baik saja. Setelah operasi Gauri, dia membutuhkan pengawasan medis. Aku harus membawanya ke Jaitsar. Nenek mengatakan, kau harus ingat bahwa kau meninggal. Meninggalkan Gangga dan anak-anakmu di rumah, Jagdish mengatakan, itulah sebabnya aku memutuskan untuk membawanya ke Haveli. Nenek mengatakan, kenapa kau harus membawanya kemari? Kau harusnya mengerti bahwa Gangga akan merasa tidak enak. Apa kau tidak peduli dengan perasaan Gangga? Gangga datang dan memberitahu Nenek agar membiarkan Jagdish membawa Gauri. Gangga mengatakan, aku sangat percaya pada Pak Dokter dan pernikahan kami. Aku memahaminya dengan baik. Pak Dokter terbebani dengan masa lalu. Berikan izin Nenek kepada Pak Dokter. Nenek mengatakan, kau pikirkanlah kembali sekali lagi keputusanmu itu. Gangga mengatakan, tidak perlu Nenek, aku memiliki keyakinan penuh padanya. Nenek mengatakan, Jagdish, kau boleh membawa Gauri kemari, tapi kau dan harus ingat bahwa Gangga adalah istrimu. Nenek berdoa kepada Dewi untuk mendapatkan kekuatan. Hardik mencari kemeja favoritnya. Dia mengatakan pada Guli bahwa itu tidak ada. Anandi datang. Hardik mengatakan, sekarang aku tidak bisa untuk wawancara. Anandi pergi untuk memeriksa di lemari pakaian Shiv. Guli mengatakan, kau jangan khawatir, kita akan menemukannya. Hardik mengatakan, kemana perginya kemeja itu? Hardik mengatakan, kemana perginya kemeja itu? Gehna meminta Nenek untuk tidak khawatir. Jagdish membawa pulang Gauri. Nenek kaget melihat wajah barunya. Gauri melihatnya. Nenek ingat saat Gauri datang ke rumahnya untuk pertama kalinya. Jagdish mengatakan, dia adalah Gauri. Gauri menyentuh kaki Nenek. Nenek memberkatinya. Gauri mengatakan, ini adalah awal yang baru bagiku, kelahiran kedua. Gauri menyapa Gehna. Gehna mengatakan, kami sudah mengatur sebuah kamar untukmu. Gauri bertanya tentang Sumitra dan Bhairon. Nenek mengatakan, mereka pergi ke Amerika. Gauri mengatakan, lalu Paman Vasan. Nenek mengatakan, Vasan meninggal dalam kecelakaan. Gauri kaget. Jagdish mengatakan, 1 hari sebelum kecelakaan itu, Paman meninggal. Gauri mengatakan, aku merasa tidak enak. Nenek mengatakan, kau beristirahat saja. Gehna membawanya ke dalam. Jagdish mengatakan, Nenek,
Kita tidak akan membiarkan Gauri tahu bahwa aku sudah menikah dengan Gangga. Gangga akan tetap sebagai perawatnya.